Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Jeffries Yeriko Rusol Wijaya dan Abigail Olivia Mona, putra dan putri dari Bapak Hengki Wijaya sama Ibu Esther Henry dan Bapak Hengki Mona dan Ibu Leni Loan. Ibadah akan segera dimulai. Pengantin keluarga akan memasuki ruangan. Memuji dan menyembah Engkau, karena hanya anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Anugerah-Mu untuk keluarga Bapak Jimmy Wijaya, Ibu Esther Henry, untuk Bapak Hengki Mona dan Ibu Leni Loa,
yang atas anugerah Tuhan boleh mengiringi putra-putri mereka di altar kudus untuk diberkati, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Karena itu kami mohon anugerah-Mu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kami minta berkat-Mu menyertai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, melengkapi sukacita dan kebahagiaan, sekaligus akan menahbiskan dibangunnya sebuah keluarga yang baru, Russell dan Abigail. Karena itu kami buka ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita menyembah Dia. Haleluya. Biar ibadah ini sungguh diwarnai dengan hadirat Tuhan. Di tengah suasana sukacita, ceria dan meriah, bahagia khususnya Russell dan Abigail, maka kita ganti dengan pujian sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Abi bisa meletakkan kembang pengantinnya. Mari sama-sama pengantin keluarga kita jemaat Tuhan berdiri memuji dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Pernah berlari di
Kita tetap berdiri menyanyikan pujian kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kita siap untuk mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Masuk dalam hidup kami, dalam hidup kedua mempelai, orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Kami semua merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Sebaliknya kami teguh, kami kokoh, kami kuat kalau kasih-Mu ada menyertai kami. Karena itu kami buka hati kami untuk mendengarkan tuntunan kasih Tuhan melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan kita duduk. Firman Tuhan pada sore hari ini tentu tidak panjang lebar, bukan seperti ibadah kebaktian pembangunan rohani, tetapi nilai firman Tuhan tetap sama di setiap ibadah. Kiranya secara khusus Rasul dan Adi terbuka untuk firman Tuhan yang menjadi landasan, yang menjadi dasar kuat bagi kehidupan keluarga kalian. Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat 6. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka semua. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Russell dan bagi Adi. Begitu spesialnya, maka acara ini dikemas demikian rupa. Busana yang spesial, acara yang spesial, dan saking spesialnya hari ini di tahun-tahun yang akan datang akan diingat, akan dirayakan sebagai wedding anniversary, perayaan hari pernikahan. Akan tetapi fakta yang kita temukan dan sudah bukan rahasia lagi, ada begitu banyak perkawinan yang rusak di tengah jalan. Ada banyak pernikahan yang bad ending, berakhir jelek, bukan happy ending, tidak finishing well. Ketika saya berkhotbah dan menemukan pernikahan kalian berdua, ada harapan dan doa yang kuat. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang Tuhan percayakan menggembalakan orang tua kalian berdua, saya berharap pernikahan kalian hanya dapat dihentikan oleh satu hal, kematian. Apakah salah seorang lebih dulu meninggal atau bersama-sama meninggal? Izinkan hanya kematian yang dapat menghentikan perkalian kalian berdua. Saya berkhotbah dan berdoa, kiranya rumah tangga yang dibangun hari ini sungguh-sungguh berbahagia, diberkati, menjadi berkat sampai dengan anak cucu, bahkan seluruh keturunan yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu, secara singkat tapi sangat fundamental, perhatikan apa pernikahan atau perkawinan yang berkenan di hadapan Tuhan. Undang-undang negara kita, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan pernikahan itu sebagai berikut. Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pasal berikut, pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hari ini, selain peneguhan dan pemberkatan nikah secara gerejawi, itu pun berdasarkan perintah undang-undang. Kalian berdua menjadi sah sebagai suami istri melalui prosesi pernikahan ini. Ayat 2 dari pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya sesudah ini akan ada acara pencatatan sipil tentang ikatan lahir batin antara Russell dan Adi, yang bukan lagi pribadi-pribadi yang independen, tetapi terikat sebagai suami istri untuk membentuk keluarga, membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal. Bahagia bukan cuma malam ini, tapi kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi undang-undang negara kita juga dapat melegalkan perceraian. Putusan perkawinan atau putusnya perkawinan itu diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan.
Pasal 14 sampai dengan pasal 36. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pasal 199. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat bercerai. Tetapi pernikahan Kristen tidak melegalkan perceraian. Tidak mengizinkan perceraian. Tidak membolehkan perceraian. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perkawinan menurut gereja kita adalah sebuah desain, sebuah produk ilahi, menjadi sebuah keluarga. Maka sama nilainya dengan eksistensi diri kita, hidup kita. Tidak ada orang yang mau merusak diri. Walaupun kenyataannya ada orang yang bunuh diri. Dalam situasi normal orang jaga diri, orang jaga hidupnya. Maka seperti itu kita harus jaga perkawinan kita. Kita harus rawat rumah tangga kita. Jangan izinkan siapapun dan dari manapun, kapanpun juga merusak perkawinan kalian. Mengasihi istri sama dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihi suami sama dengan mengasihi diri sendiri. Efesus 5 ayat 28. Perkawinan harus dihormati sedemikian rupa. Seperti kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang membentuk perkawinan itu. Ibrani pasal 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat itu. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Seperti kita tidak suka diri kita diinjak-injak, maka jagalah harkat dan kehormatan pernikahan kalian berdua. Itu pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang kita yakini dibentuk oleh Tuhan. Bukan sekedar kalian berdua suka sama suka, saling mencintai, direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Tidak. Alkitab bicara pernikahan itu dipersatukan Allah. Dibentuk oleh Allah. Kedua, dibentuknya perkawinan adalah dengan mandat tanggung jawab. Dalam konseling, saya sudah menyatakan dan menegaskan, pernikahan itu menuntut tanggung jawab. Setiap kali kamu bangun pagi, bayangkan ada sebuah tuntutan tanggung jawab suami terhadap istri, tanggung jawab istri terhadap suami, tanggung jawab merawat, menjaga rumah tangga kalian. Ketika nanti diberkati dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan kalian, tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, tanggung jawab untuk membesarkan mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Perkawinan kalian, keluarga yang akan terbangun kemudian, bahkan keseharian kalian, itu merupakan Taman Eden di mana Tuhan menempatkan kalian di sana. Seperti Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, peliharalah Taman Eden, usahakanlah Taman Eden itu. Demikianlah kamu harus memelihara, mengusahakan Taman Eden kehidupan kalian. Baik hubungan suami istri, hubungan keluarga, dan segala sesuatu yang terkait dalam aktivitas kehidupan keluarga. Tanggung jawab juga dibentuk dengan tujuan, bukan cuma tanggung jawab, ada tujuan spesial, menghasilkan keturunan ilahi. Kejadian 1 ayat 28. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan membentuk mereka, Tuhan berkata, beranak cuculah. Artinya apa? Bertanggung jawab untuk melahirkan anak-anak dalam konteks
hidup suci sebelum jatuh dalam dosa. Maleakhi pasal 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Apa yang Tuhan kehendaki dalam perkawinan? Supaya kamu melahirkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi bukan makhluk, bukan dewa, bukan malaikat, tapi manusia yang memiliki karakter, manusia yang memiliki sifat-sifat ilahi. Nah, bagaimana anak-anak bersifat ilahi kalau ibu dan ayah tidak bersifat ilahi? Maka mulai dari sekarang, apa yang kalian sudah tunjukkan selama ini, setia beribadah, setia dalam melayani, kembangkan kesetiaan itu. Jangan justru pudar dengan alasan sudah menikah, tapi tingkatkan dan lipat gandakan lagi. Dan itu merupakan pendidikan yang sangat penting. Tanpa bicara, anak-anak kalian akan melihat bagaimana papa saya. Apalagi kalau anak laki-laki. Anak perempuan akan melihat bagaimana ibu saya. Tanpa diajar, itu merupakan pendidikan yang luar biasa. Kalian dibentuk dengan tanggung jawab itu. Dan sekali lagi, tidak boleh bercerai. Karena aku membenci perceraian, kata Tuhan. Ayat terakhir dari teks bacaan kita, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya mulai dari hari ini persatuan, kesatuan kalian akan terus terjaga, akan terus terbina sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua. Apakah dapat berkata amin? Bisa lebih keras supaya terdengar di bawah? Amin. Sekali lagi, lebih keras. Amin. Mereka mengaminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Russell dan Abi, orang tua, keluarga, kedua belah pihak. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Sekarang saya akan lanjutkan dengan prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah. Saya persilakan Russell dan Abi untuk berdiri. Ajar Tuhan berterima kasih.
Terima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Sebelum saya meneguhkan dan memberkati pernikahan kalian, saya merasa perlu menegaskan peraturan Tuhan tentang suami istri. Karena itu, Russell dengarkan dengan baik dan kemudian merespon apa yang saya bacakan ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara Jacques Yeriko Russell Wijaya, setelah mendengarkan firman Tuhan, hukum Tuhan tentang bagaimana suami terhadap istri, bersedia dan sanggupkah saudara mengambil saudari Abigail Olivia Mona menjadi istrimu? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Baik, keluarga, jemaat, dan terutama Tuhan mendengarkan pernyataan saudara. Nanti diarahkan kepada Abi. Abi dengarkan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Abigail Olivia Mona, setelah mendengarkan hukum Tuhan, firman Tuhan, ketentuan Tuhan, bagaimana seorang istri terhadap suami, bersedia dan sanggupkah saudara menerima saudara Jacques Yeriko Russell Wijaya menjadi suami yang dijodohkan Tuhan bagimu? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Baiklah, keluarga, jemaat, hadirin dan terutama Tuhan mendengarkan pernyataan saudara. Sekarang saya berharap kalian berdua mendengarkan dan menjawab bersama-sama. Bersediakah saudara berdua mengucapkan ikrar mempelai atau janji pernikahan sebelum diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan? Apakah jawab kalian? Ya, kami bersedia. Baik, orang tua, keluarga, jemaat, dan terlebih Tuhan mendengarkan kesiapan kalian mengucapkan ikrar mempelai. Sekarang berhadap-hadapan. Tangan kiri Russell menggenggam mikrofon dan tangan kanan kalian berdua sambil berjabat, saling menatap satu dengan yang lain. Sesuai dengan kesepakatan, mereka minta untuk dituntun mengucapkan janji pernikahan. Jadi saya mulai dengan mempelai laki-laki. Russell, sebut nama lengkapnya. Saya Jacques Yeriko Russell Wijaya, di hadapan orang tua, di hadapan orang tua, keluarga, jemaat, dan terutama di hadapan Tuhan, dan terutama di hadapan Tuhan, mengambil engkau Abigail Olivia Mona sebagai istri
sebagai istri yang dijodohkan Tuhan, yang dijodohkan Tuhan, sah dan satu-satunya. sah dan satu-satunya. Saya berjanji Akan setia akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang atau susah, baik waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. pada waktu sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. dengan rukun dan damai, Dan dan hanya mau hanya mau yang dapat menceraikan kita berdua, yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. bagaimana yang difirmankan Tuhan. Sekarang arahkan mikrofon ke Andi, sebagaimana Russell ketika menyebut saya, sebut nama lengkap. Saya Abigail Olivia Moore, di hadapan orang tua, di hadapan orang tua, keluarga, dan terutama di hadapan Tuhan, dan terutama di hadapan Tuhan, menerima engkau, Jacques Sirikoro Sriwijaya, sebagai suami yang dijodohkan Tuhan, sebagai suami yang dijodohkan Tuhan, sah dan satu-satunya, sah dan satu-satunya, dari saat ini dan seterusnya. dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya di segala keadaan, baik waktu senang atau susah, berhasil atau gagal, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit. Saya berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya mau yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Orang tua kedua belah pihak, jemaat Tuhan, dan terutama Tuhan mendengar ikrar pernikahan kalian berdua. Russell, coba dilihat mana cincin untuk Adi. Cocok. Genggam tangan kanan Abi dengan lembut dan ikuti apa yang saya lakukan. Hidup dan cintaku semurni, bulat utuh seperti cincin ini. Kupasangkan di jari manis tangan kananmu, mengikat janji pernikahan kita, dan ikatan ini hanya dapat dipisahkan hanya oleh mau. Dengan kasih yang tulus, dengan tanggung jawab penuh, kupasangkan cincin pernikahan ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Sekarang giliran Abi. Genggam tangan kanan Russell, ikuti apa yang saya hafalkan. Seluruh hidup dan cintaku
sebulat dan seutuh cincin ini. Sebulat dan seutuh cincin ini. Tak ada ujung dan pangkalnya. Tak ada ujung dan pangkalnya. Sekaligus semurni cincin ini. Sekaligus semurni cincin ini. Kuberikan hidupku. Kuberikan hidupku. Menjadi istrimu. Menjadi istrimu. Yang dijodohkan Tuhan. Yang dijodohkan Tuhan. Dan dengan cincin ini. Dan dengan cincin ini. Aku mengikat janji pernikahan kita. Aku mengikat janji pernikahan. Di hadapan orang tua dan keluarga. Di hadapan orang tua dan keluarga. Di hadapan jemaat. Di hadapan jemaat. Dan terutama di hadapan Tuhan. Dan terutama di hadapan Tuhan. Dengan kasih yang tulus. Dengan kasih yang tulus. Kukenakan cincin ini. Kukenakan cincin ini. Mengikat janji nikah kita. Mengikat janji. Di dalam nama Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa. Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dipasangkan. Tangan kanan Rasul menimpi tangan kanan Habib. Mari orang tua, keluarga, jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama menjadi saksi atas peristiwa suci peneguhan nikah dari Rasul dan Habib. Saya Pendeta Yusuf Uluan atas nama Lembaga Keagamaan Gereja Pentakosta Indonesia hari ini 3 Maret 2024 meneguhkan pernikahan kalian berdua sebagai pernikahan Kristen yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikatan janji yang diikrarkan di altar ini tidak akan lekang oleh panas, tak akan laput oleh hujan. Mereka terus bertumbuh sebagai keluarga Kristen, rumah tangga Kristen yang diberkati dari saat ini dan seterusnya, di mana hanya maut yang dapat memisahkan mereka berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan bertukar tempat dan berlutut. doa orang tua, doa
berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, perkawinan mereka hari ini diberkati dengan segala berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Limpahkanlah itu Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas Russell sebagai suami, berkat atas hidupnya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga, berkat atas Abigail sebagai istri, sebagai calon ibu, mendampingi sukses pekerjaan dan pelayanan suami dalam segala hal, dalam segala usaha. Berkati hubungan suami istri ini, berkati sampai kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, berkati sampai kiranya mereka boleh melihat anak-anak dari anak-anak mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Lindungi mereka, berkati mereka untuk menjadi berkat. Biar hidup mereka berbahagia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Berhadap-hadapan. Ya, tangan Adi diletakkan di pundak Russell, tanda Russell mengambil engkau. Tangan kiri kanan Russell dipikul Adi. Tatap dia. Katakan inilah tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu, istri yang dijodohkan Tuhan. Silakan. Tadi ucapkan terima kasih Tuhan untuk suami yang berjodohkan. Terima kasih untuk bahagia dan keceriaan hari ini. Kiranya menjadi warna hidup kami suami istri dan keluarga selama-lamanya. Silakan Russell berikan kecukupan di dahi kami. Mari jemaat kita berikan aplaus dan jangan mendapat silakan Bapak Ibu duduk. Russell. Amin. Diawali dengan persembahan sujud. Persembahan sujud dari kedua mempelai, orang tua dan kemudian kepada jemaat. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah penemuan dan pemberkatan kita ini, saya mengajak Russell dan Adi, suami istri baru, keluarga baru, untuk dapat berdiri. Pertama-tama menerima Alkitab yang baru pertama kali saya pakai di acara pernikahan kalian. Kelihatan simple tapi penuh makna, penuh arti, penuh kuasa. Kalau mau diberkati, jangan tinggalkan
isi kitab ini. Renungkan siang dan malam, maka kalian akan diberkati. Silakan diterima bersama-sama sebagai hadiah dari Gembala. Kemudian saya menyerahkan akta pernikahan yang dibuat rangkap 2 untuk kebutuhan di mana di tempat-tempat tertentu sering diminta buku nikah atau akte pernikahan. Kalau kalian berdua terpisah, masing-masing memegangnya, tapi jangan pernah terpisah untuk selamanya. Hanya karena tugas pekerjaan dan itu akan harus. Ini mohon diterima. Pegang satu demi satu. Hadap ke arah kamera dulu. Tunjukkan. Sekarang menghadap ke arah jemaat. Dengan ini saya memaklumkan telah lahir satu keluarga baru, Russell dan Abi. Kehadiran kita akan berakhir, tapi setelah kita pulang, support mereka, dukung mereka dengan doa. Orang tua, keluarga terus mensupport mereka sekarang dan seterusnya. Tuhan berkati. Kembali menghadap ke arah mimbar. Secara khusus keajaiban kasih yang mempersatukan dua kekasih dalam pernikahan yang kudus, Russell dan Abi. Ke dalam keajaiban Tuhan, kami serahkan rumah tangga mereka, keluarga mereka, orang tua dan keluarga kedua belah pihak untuk terus dipersatukan, menopang, mendukung, mensupport keluarga baru ini untuk terus menjadi keluarga Kristen yang diberkati, keluarga yang berbahagia, keluarga yang menjadi berkat dan membahagiakan orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya semua jemaat Tuhan yang ikut beribadah, bagi orang beribadah juga ada berkat. Roti, makanannya diberkati, air minumannya diberkati, segala penyakitnya dilalukan. Dan dengan dasar iman ini, kami akhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah antara Russell dan Abigail dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. When I make mistakes, you have what it takes to speak to me so I can change and be a better man. When it feels too much, all you do is touch me on my back where you know well will calm me down inside. Though I know few are your words, but still I feel your love. The way you hold yourself so I can be who I am. I am the one for you. You are the one for me.
too sensitive. You help me open up my eyes to see what's beautiful. Babe, you never lie, even if sometimes it's very hard to tell the truth. You'll find a way somehow, though I know few are your words, but still I feel your love. The way you hold yourself so I can be who I am. I am the one for you. You are the one for me. 'Cause baby, all you do is bring out what is best in me. What was unseen to me, now I see them with you. You bring balance to my life, so let me ask if you would be my wife. You bring balance to my life, so let me ask if you would be my wife.